Saya doakan yang semangat jawab salam bisa ke Mekah, punya sawah, anaknya soleh dan solihah, tambah rumah, tambah mamah. Enggak ya, yang itu enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi diddawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallama fi a'la jannatil khuld. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah hafizahumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, para wali santri pondok pesantren Sukaraja, sesepuh kita bersama Syekhuna Kiai Haji Deden Abdul Hakim. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, terus membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam jihad ngaji poe ahad. Aya jima ngaji poe jima apa jimat? Aya jimu ngaji poe minggu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya ibu, bapak, adik-adik santri thalabul ilmi masuk dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan masuk ke dalam surga. Jadi ibu bapak gak perlu susah payah jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Gak perlu susah payah jadi ustadz, syukur-syukur jadi ustadz. Gak perlu capek-capek jadi pemuka agama, syukur-syukur jadi pemuka agama. Cukup tidak berhenti belajar, terus berproses belajar, itu sudah menjadi jalan bagi bapak ibu adik-adik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya atau redaksi hadisnya, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, gak nyuruh jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Jadi tidak berhenti berproses dalam belajar itu sudah menjadi wasilah bagi kita semua, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dulu ada kiai besar di Jawa Timur, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Saya punya guru Kiai Mufid. Kiai Mufid belajar kepada Kiai Hamid Pasuruan ini, wali masyhur terkenal. Itu beliau kalau ada tamu sowan kepada beliau, selesai menyampaikan hajat kebutuhan, di akhir pembicaraan beliau selalu menyampaikan, Bapak nanti menghafal juz amma ke bawah ya, Ibu nanti menghafal wadduha ke bawah ya.
Ade nanti menghafal surat Yasin, Kahf, Tabarok ya. Saya pikir kok tega banget begitu ya. Tamu-tamu yang datang tuh tua-tua Pak Haji. Ya kayak bapak inilah, sudah bau tanah kira-kira gitu. Tandanya apa? Rambut udah ubanan, gigi udah banyak rontok, mata udah susah ngelihat, jalan udah sempoyongan kira-kira gitu. Kok tega banget Kiai Hamid nyuruh tamunya menghafal Al-Quran. Oh, saya pikir beliau ingin tamu-tamu yang datang itu masuk surga semua, kira-kira begitu. Bayangkan kalau dia sedang menghafal juz 4 mati gitu, jannah tempatnya Pak ya. Bayangkan kalau dia sedang menghafal Tabarok mati misalnya, dia dalam proses matinya itu dalam proses sedang menghafal kitabullah. Nah, mudah-mudahan istiqomah ya, tidak berhenti belajar sampai mati. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, berupaya menjauhi kemaksiatan. Saya punya guru, mungkin Bapak Ibu semua kenal, Imam Besar Istiqlal Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Itu beliau di usia 60 tahun ngomong begini, laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Jadi beliau kalau ngomong sama santri nggak pernah pakai bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya juga bisa bahasa Inggris. I love you doang bisanya. I love you. Kata beliau, laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi, saya mau belajar lagi. Bapak udah S3 belum? Udah S3. Kan S3 tuh. Seandainya ada S4 setelah S3, strata 4, saya akan belajar lagi, akan menjadi santri lagi. Padahal gelarnya saat itu sudah profesor, doktor, kiai haji karena punya pesantren kiai, MA belakangnya. Usianya sudah 60 tahun, santrinya ribuan, karyanya lebih daripada 60, tapi masih merasa bodoh, masih ingin menjadi santri, masih ingin menjadi pelajar. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau, gak berhenti belajar sampai mati. Karena tidak ada keramat terbesar selain ilmu. Ini saya sampaikan satu kisah ya. Mau saya sampaikan ya, apa enggak? Ini mohon maaf, ini bapak ini diem, ngantuk, khusyuk, lapar atau terpesona dengan saya. Ada satu kisah real, bukan halusinasi, yang cerita seorang ulama besar dari Damaskus, Syria. Namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa Pak? Syekh Hisham Al-Burhani. Kata beliau, dulu di Damaskus itu ada satu ulama yang sebelumnya pekerjaannya sebagai tukang gali kubur. Apa di sini namanya? Tukang gali kubur apa namanya? Nah, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Bu? Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa Al-Haffar? Al-Haffar sigot mubalaghah dari hafir. Kayak saya punya anak Fawaz, itu sigot mubalaghah dari faiz. Ghafir sigot mubalaghahnya Ghaffar. Nah, kenapa beliau disebut Al-Haffar? Hafir, ada doa kufratan min ukharin niron, artinya galian, lubang. Kenapa? Karena pekerjaannya setiap hari gali kuburan. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kata Syekh Hisham Al-Burhani, tiba suatu hari beliau kedatangan seorang ibu. Pak Abdurrahman, tolong galikan kuburan anak saya meninggal. Baik ibu, digalikanlah kuburan. Selesai, datanglah jenazah anak ibu ini. Jadi ini cerita real kata beliau, bukan halusinasi, bukan cerita seperti 1001 malam, alful lailah wal lailah, bukan. Datanglah jenazah ibu ini, kemudian diletakkan dekat kuburan. Kata Syekh Abdurrahman Al-Haffar, betapa kagetnya saya
ketika jenazah anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan, itu kuburan Pak berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Apa? Raudhah min riyadil, taman daripada taman-taman surga. Seumur-umur baru melihat yang beginian seperti ini kali ini kita beli. Padahal banyak kiai ulama yang meninggal di situ nggak pernah diperlihatkan seindah ini kuburannya. Dimasukkan, kemudian seketika anak ini dibawa oleh dua malaikat. Pingsan, kaget malaikat. Ini mohon maaf, jelas nggak Pak? Jelas saya ngomong. Seketika dibawa oleh dua malaikat, pingsan. Nah, selesai ceritanya dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa pingsan? Oh, diceritakan ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Indah sekali, taman-taman surga. Ah, kata teman-temannya itu halusinasi saja. Dah selesai ceritanya. 2 bulan kemudian si ibu ini datang lagi. Pak Abdurrahman, musibah besar, anak saya meninggal lagi. Ya Allah, meninggal lagi. Anak yang kedua, tolong galikan lagi kuburan. Digalikanlah kuburan. Begitupun ketika anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kemudian dibawa oleh dua malaikat. Cuma kali ini dalam cerita ini nggak pingsan katanya, mungkin nggak kebal ya, udah nggak kaget lihat malaikat. Dah selesai dikuburkan, dikejarlah ibu anak ini. Sampai sini bisa dipahami? Itu yang nyender di belakang bisa dipahami? Hati-hati ibu-ibu yang sering nyender ngaji nih, pulang biasanya mati atau kena penyakit stroke. Mudah-mudahan panjang umur semua ya, sehat lahir batin. Ditanya ibu anak ini, mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apa latar belakang dua anak ibu ini? Diceritakan, ibunya nggak paham, nggak ngeh. Memangnya kenapa? Nggak nanya. Apa latar belakang dua anak ibu ini? Diceritakan sama ibunya. Pertama, anak saya yang 2 bulan lalu meninggal itu thalibu ilmin. Apa? Dia santri, pelajar, masih mondok, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustaz. Statusnya sebagai pelajar, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia. Jadi masih seusia adik-adik. Jadi di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia. Nah, yang baru saja dikuburkan itu kakaknya. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, kemudian dia jual kayunya, hasil daripada jualan kayunya diberikan kepada adiknya yang sedang mondok. Oh, ini dia keramat besar, ini dia kemuliaan besar, kata Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Nah, seketika ngalungkeun paculna melemparkan cangkulnya. Seketika beliau lari ke satu masjid, Masjid At-Taubah namanya, nggak jauh dari pemakaman, mendatangi seorang guru, buyutnya dari yang cerita ini namanya Syekh Said Al-Burhani. Yai, guru, Syekh, saya datang ke sini mau belajar, tolong bimbing saya, karena mungkin sudah terinspirasi dengan anak kecil yang meninggal tadi itu. Memangnya mau belajar apa? Pokoknya bimbing saya pengen belajar dari awal lagi. Iya, memangnya pengen belajar apa? Dari awal lagi. Ya udah, kamu menghafal jurmiyah ya. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Terus ya ali ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa iya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba dan seterusnya. Padahal itu jurmiyah kalau di sini dipelajari di kelas 1 SMP kira-kira. Ini usia 50 tahun baru belajar gitu. Kenapa Pak? Karena orang sana, orang Timur Tengah itu sudah terbiasa dengan disiplin ilmu dari muda, dari kecil. Kita kenal Imam Syafi'i, mohon maaf, Imam Syafi'i hafal Quran usia berapa tahun? 7 tahun. Hafal Muwatta 10 tahun. Usia 20 tahun sudah jadi mufti. Kalau Bapak 20 tahun jadi apa?
Artinya sudah terbiasa dengan disiplin ilmu. Ini usia 50 tahun baru belajar. Belum lama guru saya, Profesor Wahbah Mustafa Az-Zuhaili cerita. Di Syria itu ada satu fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran, Bu ya. Salah satu syarat kelulusannya selain bisa melewati ujian-ujian kedokteran, dia harus hafal Quran, plus hafal kutubut tis'ah, sanadan wa matnan. Kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Al-Muwatta, Sunan Ad-Darimi, Sunan Al-Musnad Ahmad bin Hanbal. Kutubut tis'ah. Kira-kira kalau dikumpulin kitabnya dari sini sampai ke sini. Dan itu perempuan semua, fakultas kedokteran. Saya nggak kaget karena mereka sudah terbiasa dengan ilmu, Pak. Cuma kita ini aja belum biasa. Ya sudah, kamu, kata Syekh Sa'id Al-Burhani, menghafal Imriti, menghafal Alfiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki sallian ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaqbilin asyarafa wa asta'inullah fi Alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Menghafal ulumul hadis, menghafal ilmu tafsir, belajar ilmu fikih, tasawuf, mantek. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Hafar di usia 50 tahun menjadi ulama besar pada masanya, dan banyak daripada anak cucunya, keturunannya yang menjadi orang-orang soleh, para alim ulama, termasuk yang masyhur terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Maksud saya apa, Pak? Tidak ada keramat besar selain ilmu. Dulu kakek saya, Mama Toto, kalau ada orang melihat cerita nih, bisa terbang, Pak ya, itu keramat kecil, Pak. Wahnya pada saat itu saja. Setelah itu selesai, hanya cerita-cerita saja. Kalau Bapak Ibu bisa melihat orang jalan di atas air, keramat kecil tuh, Pak. Wahnya pada saat itu saja. Setelah itu apa manfaatnya? Selesai. Tapi ilmu nggak habis sampai hari kiamat. Bayangkan Imam Syafi'i, kalau nggak nulis, kalau nggak ngajar, mungkin kita nggak kenal sholat bagaimana, nggak kenal cara zakat bagaimana, nggak kenal cara haji bagaimana. Sampai beliau mengatakan begini, illam yakunil ulama'u awliya Allah falaisa lillahi wali. Seandainya ulama itu bukan wali Allah, maka Allah nggak punya wali. Maka wali nggak ada dari orang bodoh, Pak. Pasti dari orang alim. Orang banyak masuk neraka itu karena bodoh. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna, dalam Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa saya masuk neraka sa'ir? Dulu nggak mau belajar. Makanya ini anak muda nih, kalau nggak mau belajar, kata Imam Syafi'i, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Man fatahu ta'lim wa tashababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Kan gitu ya. Siapa yang waktu mudanya meninggalkan belajar, gak mau belajar, males belajar, padahal akses untuk belajar mudah, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Jadi mayat hidup ente kalau mau belajar. Tahu mayat hidup? Bahkan kata beliau, harga seseorang itu 2 saja. Harga seseorang 2 saja, bil ilmi wat tuqa. Gimana syairnya? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seorang pemuda itu 2 saja demi Allah, kata beliau. Pertama bil ilmi, dengan ilmu. Kedua wat tuqa, dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la tibara lidati. Kalau bukan karena 2 hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya, Bu. Nggak ada nilainya. Makanya ada sebuah adagium, laulal ilm lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, bil ilmi wat tuqa. Makanya kata Abu Darda, pilihannya 4 saja, jangan sampai menjadi yang kelima. Mohon maaf, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Panitia nih, soalnya kejar-kejaran sama setan ini. Setan kan nggak suka kebaikan. Inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam.
Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Bener nggak? Jangan-jangan setan tuh. Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir darah ke tangan, di depan ada makanan, comot, comot, nggak fokus dengerin ustad. Mengalir darah ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, pura-pura batuk di belakang, oho. Jadi sampai jam berapa nih? Ini kejar-kejaran sama setan ini. Kata Abu Darda, kun aliman, jadilah engkau orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang mau belajar. Nggak bisa juga sibuk dari pagi sampai pagi lagi dunia yang dipikir. Nyari duit misalnya. Si eta mah pitayeun we kabeh si eta mah. Nggak apa-apa, yang penting mau mendengarkan ilmu au mustami'an. Susah, nggak punya HP, jauh ke pengajian. Minimal yang keempat, au muhibban, jadilah pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai jadi yang kelima, sudah tidak alim, sudah tidak muta'alim, sudah tidak jadi mustami, sudah tidak jadi muhibbin, fatahlah, kata Abu Darda. Orang yang seperti ini akan binasa. Makanya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat. Dunia apa? Dilaknat. Illa dzikrallah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan segala sesuatu yang semisal dengan zikir, wakaf, sedekah, infak, qiyamul lail, yang semisal dengan zikir, segala sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, au aliman wa muta'alliman, atau seorang alim dan seorang pelajar. Jadi keempat kategori ini nggak bakal dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihannya itu saja sudah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, wala takunil khamis fatahlak, kata beliau. Ya Allah, luar biasa. Ini band kepret mana nih, band kepret? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allah yang keras, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu mau saya kasih ijazah, mudah-mudahan susahnya hilang semua nih. Kelihatannya susah semua muka-mukanya. Yang mengkhawatirkan itu sudah susah di dunia, di akhirat dikebukin malaikat. Mudah-mudahan selamat semua Bu ya. Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Minta selamat dulu, Allahumma antas salam. Ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya, murid-murid saya, jamaah saya, kalau pejabat, rakyat saya. Bukan bahasa Arab, bahasa mana? Bapak cerita ada orang umroh, selesai umroh sepet mulutnya, rokok dia, dikejar masker, haram.
Ternyata si askarnya pengen rokok, dikeluarin nama kiainya, wa nikmatun hududuhu, padanya tuh garam filter komodai Koji Samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bahasa mana? Pertanyaan Bu ya, pertanyaan, masih betah apa enggak nih? Nah, setannya banyak. Ayyul aswa abidun jahil au alimun fasik. Ini pertanyaan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ayyul aswa abidun jahil au alimun fasik. Mana yang paling buruk, seorang ahli ibadah yang jahil atau seorang alim yang fasik? Fasik itu ahli maksiat, dosa besar. Maksiat itu ada tingkatannya Pak ya. Paling rendah disebut dengan maksiat. Maksiat itu arti ikut-ikutan. Kalau sudah melakukan disebut dengan mujrim atau murtakib sekali. Tapi kalau beberapa kali disebut dengan fasik, dosa besar. Tapi kalau berkali-kali dan dia susah diajak untuk balik lagi, ahlus syirrir namanya, ahlus syar. Makanya ada doa, Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa la taj'alna min ahli syarri. Itu udah susah, itu hatinya sudah tertutup. Nah ini yang fasik. Pertanyaannya mana yang paling buruk? Dua-duanya buruk, abidun jahil atau alimun fasik. Mana yang paling buruk Bu? Abidun jahil atau alimun fasik? Pak, mana yang paling buruk Pak? Kalau nggak diajak ngobrol tunuh ya. Abidun jahil atau alimun fasik? Dua-duanya buruk, tapi pertanyaannya ayyul aswa, mana yang paling buruk? Nah ini ada cerita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Suatu hari, mohon maaf, si abid yang jahil ini mengadakan satu amalan. Dia tahannus, bertapa di satu tempat, tujuannya satu, untuk taqarrub. Ya kayak Nabi lah, tahannus di Gua Hiro kira-kira gitu. Selama berapa hari? 40 hari. Tujuannya apa? Taqarrub, ya ingin lebih dekat dengan Allah. Ya biasa baca Quran, terus apalagi? Qiyamul Lail dan lain sebagainya. Sebagaimana rutinitas biasa. Tiba ke hari 40, dia mendengar satu suara itu. Satu suara dari pojokan. Kata suara itu, wahai abid, mulai saat ini aku jamin engkau dengan surga. Kata suara tadi, mulai saat ini silahkan lakukan apa saja semaumu. Mau maksiat, mau zina, mau mabok, mau judi, silahkan. Sudah aku jamin masuk surga. Kata suara tadi. Akhirnya yang tadinya ahli ibadah jadi ahli maksiat. Karena dia yakini itu suara dari Tuhan, dari Allah. Mungkin dari sini Pak ya, orang banyak ngaku nabi itu dari sini. Dia mendengar satu suara, paginya mendeklarasikan diri, saya nabi akhir zaman. Seperti di mana? Di Bogor ya. Dapat wahyu di Gunung Salak itu siapa? Sodik. Terus belum lama di perbatasan antara Cilacap Ciamis, Tugimin. Nama nabinya Tugimin. Itu namanya aja kurang serem itu. Coba kalau pakai sholawatan. Sallallahu ala Tugimin, enggak enak. Di Bandung ada Nabi Sayuti namanya. Ya Allah, namanya aja kurang serem. Mungkin gara-gara ini, intinya jahil Bu. Dia rajin ibadah. Kemudian dia mendengar satu suara tadi yang dia sebut dengan wahyu mungkin. Padahal boleh jadi itu setan. Kemudian suara tadi datang juga kepada seorang alim yang fasik ini. Wahai alim, aku jamin engkau dengan surga. Lanjutkan yang kamu suka. Ya maksiat maksudnya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Aku jamin engkau dengan surga. Nah di sini ada dua sikap yang berbeda. Yang satu melaksanakan perintah ini, suara ini, si abid yang jahil tadi. Yang satu dia ambil batu, dia lempar sumber suara itu. Dia lempar sumber suara itu. Bohong kamu, kata si alim yang fasik ini. Gak mungkin Tuhan nyuruh hambanya berbuat maksiat. Kenapa dia ngomong begitu? Karena alim.
karena dia tahu nggak mungkin Tuhan nyuruh hambanya melakukan keburukan. Jadi pertanyaannya ayyul aswa, mana yang paling buruk, abid yang jahil atau alim yang fasik? Abid yang jahil. Kalau alim boleh jadi dengan ilmunya di tengah jalan balik lagi, dengan ilmunya di tengah jalan balik lagi. Jadi tetap kita butuh ilmu. Tidak ada keramat terbesar selain ilmu. Mudah-mudahan jadi alim ulama semua nih, anak-anaknya. Jangan semuanya jadi bisnismen, jangan jadi miliarder, jangan semuanya jadi ekonom, tapi harus ada yang tafakuh fiddin. Bapak kalau bisa yang anaknya mondokin di sini jangan lepas tahajud Bu ya. Kalau perlu nangis di tahajud tuh biar kasihan sama anaknya, biar diangkat derajatnya anaknya. Sholat jamaah nggak pernah kelewat. Nangis kalau berdoa Bu. Ini mah nangis kalau disorot apa? TV One nama iNews TV baru nangis. Nangis dalam keadaan tahajud, minta anaknya diangkat derajatnya, dimudahkan dalam belajar, diberikan ilmu yang manfaat. Insya Allah kalau ibu istiqomah nih ya, sebelum 30 tahun anak ibu udah jadi semuanya. Asal istiqomah, bukan istri 3 dikontrakin rumah. Tahajud nggak lepas, doain anaknya, karena doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Mudah-mudahan soleh semua. Saya tadi malam ngisi di Bintang Residen, ini terakhir saya cerita nih. Di Bintang Residen Cimasuk ya, itu terkait anak soleh. Ibu mau anaknya soleh semua? Mau nggak? Lemes bener, mau nggak? Bu? Mau anaknya soleh? Nggak semangat. Ini awal bulan apa akhir bulan? Ibu mau anaknya soleh? Jangankan ibu, para nabi sekalipun khawatir gak punya anak yang soleh dan soleh. Kita lihat misalnya Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, itu tak henti-hentinya mohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh. Direkam doa beliau dalam Quran apa Bu? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh. Meskipun istrinya agak sulit punya anak, Sayyidah Sarah itu, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dikabulkan doa beliau, lahir dari istri kedua dulu. Istri kedua nih ya, Sayyidah Hajar. Nabiullah Isma 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Jadi ibu kalau sampai sekarang sulit punya anak, amalin doanya Nabi Ibrahim ini. Mari sama-sama, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kita lihat juga misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak keturunan yang baik. Padahal saat itu beliau sudah beruban, wasta'alar ra'su syaiba, rambutnya udah putih. Di satu sisi istrinya akir, mandul. Tetapi beliau pengen punya anak yang baik, yang mampu meneruskan perjuangan keluarga Yakub. Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radhiya, kan gitu dalam Quran. Direkam doa beliau dalam Quran. Diapalin ya Bu ya, yang belum hafal. Rabbi habli min ladunka. Doanya bisa Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Udah dua nih doanya nih. Yang pertama Rabbi habli minas sholihin. Kedua Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya mandul. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah. Enggak ada sebelumnya orang yang namanya Yahya. Sebagai penghormatan Allah terhadap Nabiullah Zakaria. Direkam kabar gembira ini dalam Quran, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Coba diulang. Coba diulang. Saya aja ngapalinnya setahun. Siapa namanya Bu? Begitupun ibadur rahman, tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak yang qurrata ayun. Direkam doa mereka dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Kata para ulama, mohon maaf, untuk menjadikan anak keturunan kita baik, soleh dan solihah, selain lingkungan, pendidikan, pergaulan, asupan makanan yang baik dan halal, doa, karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Yang terpenting kata mereka, bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Mari sama-sama. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Kalau anak keturunan kita pengen baik, pengen soleh, orang tuanya lebih dahulu harus baik, harus soleh. Kalau anak keturunan kita ingin menjadi penghafal Quran, hafidul Quran, hufadul Quran, hamalatul Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, mau hadir di majelis-majelis Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Kalau anak kita ingin menjadi orang yang ahli ilmu, faham ilmu agama, meskipun mohon maaf orang tuanya tidak paham ilmu agama, minimal senang dengan ilmu agama, mau hadir di majelis-majelis ilmu, menghormati orang yang diberikan kepahaman dalam ilmu agama, dipondokkan, dipesantrenkan, di pesantren-pesantren yang memang fokus tafaqquh fiddin. Insya Allah baiknya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya seorang anak. Bahkan tidak hanya akan dibaikan anaknya, anak beserta seluruh keturunannya akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Yang keras. La wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. 5 menit lagi nih ya, 5 menit yang sabar ya. Tadi sampai mana Bu? Sholawat. Oh, dari karek dia. Tadi sampai mana tadi? Kesolehan orang tua tidak hanya berpengaruh pada kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab orang tua yang gemar melakukan kebaikan, orang tua yang soleh. Ustadz, ngomong aja, argumennya mana? Ada dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Coba baca. Wa ammal jidahu fakana li ghulamaini yatimaini. Ada yang bunyi nih. Fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabiullah Khidir masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah milik 2 anak yatim yang mau roboh, ditegakkan oleh beliau. Kenapa ditegakkan, Pak? Karena di dalam rumah tersebut ada kanzun. Apa kanzun? Harta melimpah milik 2 anak yatim tersebut. Itu sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ adalah ilmu Allah, ilmunya Allah.
Kenapa dijaga harta dua anak yatim ini melalui Nabi Khidir? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma sholihah. Karena dulu buyutnya orang soleh, buyutnya senang melakukan amal soleh, gemar melakukan ketaatan. Itu kata ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan tuh. Kira-kira namanya apa kalau 7 tingkatan? 3 tingkatan cucu, 4 tingkatan cicit, 5 apa 5? Yang kawarek nanti 6 apa? Udek-udek 7 apa 7? Ada yang mengatakan bahkan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu mohon maaf, dua anak yatim ini hartanya dijaga. Sebabnya satu saja, dulu datuknya orang soleh. Jadi mudah-mudahan semangatnya ibu hadir di sini, mau ngaji, dipaksain gitulah kira-kira. Kebaikannya tidak hanya kembali kepada ibu, tetapi kepada anak cucu keturunan sampai bawah. Orang-orang dulu mohon maaf, kalau melakukan amal itu diniatkan untuk kebaikan anak cucunya. Itu sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Selepas sholat sunnah beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, ke sini, kemarilah. Kata beliau, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Anakku, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak wakaf, memperbanyak melakukan beragam ketaatan, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu, kata beliau. Raja'an an uhfadha fik. Aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah, dengan semangatnya aku khidmah kepada Allah, dengan semangatnya aku mengabdi kepada Allah, keberkahan Allah, penjagaan Allah diberikan kepadamu. Keluargamu dijadikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah. Anak cucumu disolehkan dan disolehahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang dulu kalau beramal, maka wajar anak keturunan Sa'id Ibnul Musayyab banyak yang menjadi orang-orang soleh, alim ulama. Kenapa, Pak? Karena beliaunya, datuknya ahli amal soleh. Mudah-mudahan Bu ya semangat Bu ya. Males paksain. Punya duit 2.000, masukin cancel. 2.000 pengen anaknya soleh. Bagaimana? 10 juta Bu, wakaf buat pesantren, 20 juta gitu. Kalau pengen anaknya baik soleh. 1.000 ya susah anaknya soleh. Niatin baca Quran nih misalnya. Ketika baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan dari baca Quran ini dikembalikan kepada anak cucu saya, diangkat derajatnya mereka. Begitu orang-orang dulu beramal. Bahkan tidak hanya anaknya yang akan dijaga, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang yang soleh, sebab orang tua yang baik, yang gemar melakukan ketaatan. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya, cucunya terus sampai bawah keturunannya. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang keempat wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang baik satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya ibu di sini, semangatnya ibu ibadah, tilawah, kebaikannya tidak hanya kembali kepada ibu, tetapi kepada anak cucu dan masyarakat sekitar. Jangan lupa didoakan anaknya. Dulu ada Imam Masjidil Haram, mungkin Bapak pernah cerita itu. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, masih hidup ya. Sekarang beliau didaulat sebagai presidennya Haramain. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Suaranya begitu, agak mirip dikit nih. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu waktu kecil, ya, usia-usia sehusen itu nakalnya minta ampun. Ada satu momen keluarganya ini akan kedatangan seorang
atau beberapa ulama besar tamu kehormatan. Ibunya masak dari pagi sampai siang. Ya biasa mungkin masak kebuli, masak nanti nasi mandi, nanti biryani, mungkin ya. Selesai jam 11 siang. Dihidangkan. Tiba-tiba sudah sekecil habis main bawa pasir tuh Haji. Itu pasir ditaburin di atas makanan yang sudah dihidangkan. Kira-kira ibu kalau digituin bagaimana? Cubit, tendang, nanti. Udah pasti kesel itu. Karena dari pagi sampai jam 11 masak gitu. Tapi ibunya bijak. Gak keluar kata-kata kotor, enggak. Beliau bilang begini, ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Ngomongnya begitu. Keluar kamu, kira-kira gitu. Semoga Allah menjadikan kamu imam dua tanah suci. Mustajab doanya, Bu. Sekarang beliau jadi presidennya para imam dua tanah suci. Gajinya tidak berseri. Paham? Tidak berseri. Kata raja, silahkan ambil semaunya. Jadi kalau bapak digituin bagaimana? Bapak nih kerja di mana? Silahkan ambil gaji semaunya gitu. Kira-kira bagaimana? Wah, kawin lagi Pak. Imam Sudes nakal tetapi ibunya bijak. Ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Semoga Allah menjadikan engkau imam dua tanah suci. Nah, selain itu, selain didoakan, kasih asupan makanan yang halal. Bapak juga pernah cerita, gurunya Imam Al-Ghazali siapa? Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Bapaknya waro sekali, hati-hati, jangankan yang haram, yang syubhat saja, jangan sampai masuk ke anak cucunya. Nah, pernah satu momen, ini paling terakhir nih ya, udah goyang-goyang. Kalau nggak selesai nggak tenang saya. Pulang ke Jakarta nggak tenang saya. Saya habis ini pulang lagi ke Jakarta. Jadi saya sengaja ke sini pengen ketemu ibu-ibu. Bapak-bapak mah nggak peduli saya. Sampai mana Bu tadi Bu? Sampai mana? Nah, gurunya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini, gelarnya Imam Al-Haramain. Dulu waktu kecil, ayahnya waro luar biasa. Pesen nama istrinya, istriku tercinta, Mbeb biasa begitu. Saya pesen, saya mau kerja nih. Saya pesen tolong anak kita jangan sampai kemasukan makanan-makanan yang tidak baik. Pesen saya itu saja. Sudah sampai pasar ada sesuatu yang ketinggalan, balik lagi. Di tengah jalan anaknya Al-Juwaini kecil ini nangis nggak berhenti. Dia tahu tetangganya lagi punya bayi juga itu. Artinya ASInya itu subur. Sementara ASInya dia nggak keluar. Nangis nggak berhenti. Nggak ada pilihan lain selain minta tolong sama tetangganya disusuin. Selesai disusuin, berhenti nangisnya. Bapaknya datang. Ini ada apa? Ini anak kita nangis nggak berhenti. ASI saya seret nggak keluar. Saya minta tolong tetangga. Marah bapaknya, ayahnya marah. Kita nggak tahu yang dimakan tetangga itu apa. Diambil, tangannya dimasukin ke mulutnya, dirojok, korek-korek, muntah semua itu. Saking waroknya ayah daripada Al-Imam Al-Haramain. Bagaimana usaha ayah bapak yang seperti ini? Mewujudlah Imam Al-Haramain, ulama besar pada masanya. Bahkan senternya ulama dua tanah suci. Punya murid cemerlang siapa tadi Bu? Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu memang kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleh. Cuma dalam satu kisah beliau kalau ceramah, kalau ngomong ngajar tuh agak sedikit gagu, agak sedikit begitu. Kenapa? Ayahnya ketika memasukkan tangan ke mulutnya itu terlalu dalam. Nah, itu sampai merusak mulutnya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, keberkahan, ketaatan, amal soleh. Anaknya yang sedang mondok dimudahkan dalam belajar, diangkat derajatnya, diberikan ilmu yang manfaat, fid dini wad dunya wal akhirah. Ibu sekalian diberikan anugerah husnul khotimah.
liridhaillah wa li ajli syafaati Rasulillah wa li jami'i barakat wa asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.